Ngemparnya di dalam. Dia mau tidur di dalam gini. Hah? Kita mau tanya apa? Tadi sudah nanya apa? Pak, mau tanya dong, kalau duduk ekonomi itu di mana? Tempat ekonomi duduk sini. Ini depan-depan sini ya? Di masjid. Itu yang warna satu lagi, nah apa? Yang kuning, udah. Kita coba tanya aja. Berapa? HP, kamera, cek bawahnya. Udah, Ada? aman. Setelah perjalanan kita 12 jam di kereta api Airlangga, dan sekarang kita sudah ada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Wah. Di mana kita? Oke guys, kita sekarang udah nyampe di stasiun Pasar Turi, stasiun terakhir. Terus kita mau lanjut lagi kemana nih? Mau ngemper di mana nih? Iya, cari tempat dulu ya. Oke, kita gas cari tempat dulu. Siap. Oke, sip. Gimana Andre? Alhamdulillah kita udah nyampe di Surabaya Pasar Turi. Sekarang waktunya hunting, tempat istirahat. Oke, mantap ya. Iya, didorong. Gimana waktu itu? Bit, kata dia sama Hendro yang nusuk. Dan setelah kita pos istirahat makan malam serta cari informasinya dirasa cukup, kita langsung lanjut lagi menuju ke pelabuhan Tanjung Perak dengan taksi online. Untuk harga taksinya tidak terlalu mahal, cukup dengan 30.000 kita bisa diantar sampai masuk ke dalam area pelabuhannya. Ups, notice ya sobat, harga ini tidak termasuk dengan karcis pelabuhan. Oh, muat kok. Udah, muat. Udah. Ini nih. Tenda? Tenda ini udah. Udah masuk aja. Depan masuk aja. Nah, seperti inilah kondisi di pelabuhan Tanjung Perak. Kita sempat kaget juga saat melihat di sekeliling kita banyak orang yang tidur di pinggir jalan.
dan di tempat-tempat yang ala kadarnya. Wah, kok berasa aneh ya? Dalam pikiran kita ini mirip seperti tempat pengungsian. Wah, maaf ya sobat, kita asli norak di sini. Sebab kita baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Jadi semacam shock culture buat kita lah ya. Ya kita beda nih hari ini. Sesuatu pengalaman berharga dapat di sini. Baru lagi ya kan? Lu shock nggak? Shock kan? Kaget. Nah, kaget ya. Kok kayak gini? Penampilannya kok seperti ini gitu? Kalau penampilan sini nggak sih kaget. Dia beremper-emper kayak gini aja. Terus terang buat gue ini pengalaman pertama kali gue. Ya sama. Gue nyebrang kan cuma Bali doang. Ya bang, Ketapang Banyuwangi. Manuk. Iya iya, kembali. Nggak kayak gini, cuma antri kendaraan doang. Ini antri manusia-manusia. Dan itu nunggunya 1 hari 1 malam. Berarti besok buat pengalaman beli tiket harus online coy. Mau nggak mau. Kamsyong rebutan. Bayangin aja, kita baru sampai lokasi, terus kita lihat keadaan seperti ini, terus di posisi malam hari lagi. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan kita melihat banyak penumpang dari berbagai jenis serta daerah yang sedang menunggu kapal buat mengantarkan mereka ke kotanya masing-masing. Asli, suasananya jadi benar-benar asing buat kita. Di sini kita sempat bingung di mana kita harus cari informasi dan istirahat untuk menghabiskan waktu malam ini. Ruang buat mandi. Iya, ruang buat mandi sama ruang tunggu gitu apa. Kalau nggak ada ruang nginep ya buat kesini. Kita tidur-tidur sini ya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Ya udah. Oke, yuk. Bawa. Nggak ada lagi yang makan bawa. Udah buat aja udah. Semuanya tidurnya ngemper di sini. Jadi caranya kita untuk menyeberang ke mana? Ke Lombok. Ke Lombok ya, Pelabuhan Lembar. Nah, istirahatnya gimana? Kayaknya kita ya mau nggak mau kita ngemper di rumputan. Rumputan. Perjuangan demi sekarang anak nih rela-relain ngemper. Ke Dewi Anjani dong. Oke, Dewi Anjani. Oh kayak yang dibilang apa terminal Jamrut ya. Masih berapa jam ini? Oh ngempernya di dalam. Lu mau tidur di dalam gini? Hah? Oh iya di dalam. Oh ini kayaknya berangkatnya barengan kita ini. Di sini kita mau tanya apa? Oh, bisa kan di dalam tuh. Apa ke dalam aja? Enakan di luar situ deh kayaknya. Setelah mencari tahu dan alhamdulillahnya Sama kita bisa aja. tanya ke petugas yang sedang berjaga. Kita mau tanya apa? Tadi suruh nanya apa? Tempat mandi. Oh, terus sama apa lagi? Kalau ruang tunggu di sini. Ya, terus Kalau mau mandi di mana? kalau mandi di mana gitu doang ya? Cuman 2 doang itu, mandi sama tempat tidur gitu doang. Nah, kalau tidur sih pasti ngemper. Tuker tiket di mana? Oh iya. Tuker tiket mah biasa kali. Iya, biar nggak panik. Iya kan? Jadi Lu ingin aja, gue nggak tahu. Ya, setelah. Pak maaf Pak, boleh tanya-tanya Pak? Kan saya baru pertama kali ya Pak. Itu kan saya beli online Kirana ke Lombok. Iya, itu nanti ditukarnya di sini atau gimana Pak? Nanti tukarnya di sana. Kalau Kirana 7 nanti sandalnya di Roro. Roro. Oh berarti bukan di sini ya Pak? Bukan. Oh, berarti kalau istirahat berarti saya ke sana Istirahat aja ya? di sini dulu nggak apa-apa. Besok siang nggak ke sana. Besok saya ke sana. Itu kalau toilet juga ada Pak? Ada toilet di sana. Makasih banyak ya Pak. Oke, monggo. Ini Pak. Oh gitu, Roro. Oh no.
Kalau istirahat di sini. Kita ngomong dulu lah. Jadi gimana? Masih bingung Asri. Jadi kita bingung dari suasana ini karena baru pertama kali di mana pelabuhan Tanjung Perak, dan kita lihat situasinya seperti ini, kondisinya. Makanya kita pengen cari itu informasi tentang di mana tempat istirahat. Ternyata udah kejawab ya, MPR. Terus toilet, ternyata di dalam itu ada, tapi nggak tahu bisa buat mandi apa enggak kalau itu. Terus kedua, posisi kita di pelabuhannya bukan di sini, tapi yang di sebelah sana, namanya Roro. Nah, kita belum tahu nih posisi apa Roro itu di mana. Oke, ikuti terus jejak kita. Setelah beberapa menit kita cari tempat dan tanya ke sana kemari, akhirnya kita menemukan tempat yang cocok buat bermalam di sini. Yap, tanpa pikir panjang kita gelar matras, langsung tidur dan tak lupa saling berjaga gantian buat ngawasin barang-barang yang kita bawa. Sebab kita nggak tahu kondisi keamanan di sini karena terlalu banyak orang. Ini juga ada. Nah, posisinya seperti ini, dan di sini kita akan menghabiskan waktu sampai matahari terbit. Jadi kita gimana? Kita sekarang mau pindah posisi nih. Pindah posisi. Ngedamparnya. Iya. Tadi kan di mana? Ini di ruang tunggu sementara. Ya, ruang tunggu sementara. Nah, sekarang kita ke ruang tunggu yang ke arah tujuannya Lembang. Di pelabuhan Roro. Oke. Setelah pagi datang, kita mulai bersiap-siap buat pindah ke dermaga khusus menuju ke terminal Roro, tempat bersandarnya kapal DRU Kirana 7. Oh iya, buat harga tiketnya sendiri, kita masih kena di suasana hari lebaran ya, dengan harga 230.000 per orang, dan belum termasuk boarding passnya. Nah, untuk informasi aja nih sob, kalau harga normal kapal ini di bawah 200.000 dan dapat fasilitas makan gratis 2 kali dalam 1 kali perjalanan. Tapi ingat, naiknya jangan saat-saat seperti hari lebaran ini, pastinya akan mahal seperti kita. Sekarang kita sudah tiba di terminal penumpang kapal Roro, tempat bersandarnya nanti kapal Kirana di sini dengan tujuan ke Lombok, yaitu Pelabuhan Lembar. Apa? Suasana seperti ini tempatnya, dan sepertinya lebih tenang dibandingkan yang semalam kita di sana ya. Oke, ikuti terus jejak kaki kita. Gimana? Hah? Pemandangannya ya? Pemandangannya be aja sih. Sombongnya gokil. Kayaknya masih indah. Kalau dibuat dilihat tuh kayak masih indah Ketapang sih, Banyuwangi. Banyuwangi ya? Soalnya di sini bersih semua.
Capek. Sama yang di sana tadi. Bagusan di sana. Bagusan di ruang tunggu satu. Ruang tunggu sementara tadi. Iya. Daripada di sini. Kalau lihat dari pemandangan ya. Sarapan apa nih? Kita lihat. Oke, kita sarapan dulu. Nasi campur. Tempat-tempatnya ini lupa masuk. Campur apa? Campur tahu. Karena kayak gimana lauknya? Halal atau halal? Hah? Insya Allah halal. Halal ya? Insya Allah. Ini apa sih? Tahu mie, Ayam. sambal. Oh, ini namanya nasi campur kayak gini. Iya, campur-campur aja. Sebutannya Surabaya nasi campur begitu. Oh. Kalau nasi campur ke Jakarta kan berarti pakai Warteg. Warteg. Ini warteg, mirip warteg. pakai babi lah. Oh iya. Benar. Ya udah, makan dulu. Babi banyak. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya kapal yang akan kita naiki tiba juga di dermaga Terminal Roro ini. Dan kita siap-siap buat boarding, lalu tukar tiket online di loket yang sudah ada. Berapa orang, Pak? Sorry, Mbak, saya duluan. Antriannya dari saya. Oh ya Pak, Mau nggak antri juga, Pak? jelas semua ya Pak? Iya, betul. Minta stempel dulu ya Pak ya? Stempel ya? Iya. Ini bapaknya. Stempel yang mana, Pak? Antriannya? Ini ya? Langsung? Stempel ambil gelang ya. Oh, langsung berarti. Jam 1-an. Gimana ini, Bu? Coba nggak dulu ya? Cetak dulu Pak. Benar ya Pak ya? Ya. Penumpangnya mana Pak? Ya? Penumpangnya mana? Ada lagi di dalam. Di dalam semua. Suruh ke sini ya Pak ya? Suruh kesini langsung pakai ini ya? Iya, Apa, bilangan. harus sendiri atau mau dipasangin? Ke sini pasangin kita. Oh, dipasangin ya? Iya. Oh, siap. Saya panggil dulu ya, Mbak. Oh iya, ada kejadian yang kurang menyenangkan nih sobat. Di sini kita dapat tiket tanpa tempat duduk. Artinya tiket kosong tanpa kursi. Agak menyebalkan juga sih. Sebab ketika kita pesan via online, di sana tidak ada menu untuk pilih kursi. Alhasil harus dicetak di lokasi buat tahu ada kursinya atau enggak. Ini sini ikut, Bu. Tapi ya sudahlah ya, sudah terjadi dan sepertinya wajib terima kenyataan. Mbak, ini teman saya yang tadi. Satu-satu. Ini tuh tiketnya apa? Kursinya bisa apa bebas atau gimana? Kalau yang tiketnya Bapak ini no-seat Pak, jadi nanti nggak dapat tempat kursi, nggak dapat tempat tidur. Oh, gitu. Ini tinggal ketersediaannya di sana, nanti nempatin yang kosong aja, yang nggak ada penumpangnya. Gitu. Oh, gitu. Ya, nanti biasanya kalau no-seat itu gelang warna coklat itu di sofa-sofa Pak. Oh, Yang di nggak ada sofa-sofa ya? nomornya. Oh, oke. Terus Ini masalah. kan di tiketnya ini kan tulisannya no-seat Pak. Oh iya deh ya, Iya. maksudnya. Oh, oke Kalau oke. tidur ada nomornya. Ada nomornya sendiri ya? Terus sama tanya apa? Kupon makan. Udah ya? Udah include ya? Gimana Pak? Include kupon makan. Makan. Ah, Dapat Pak. sudah dapat ya? Berapa kali? Dapat sekali atau Dua kayaknya. Dua ya? kasih ya, Mbak? Satu lagi teman Mbak. Oh, Iya Pak ya. berarti Mbak kalau dapat no-seat sama seat tuh duluan tiket atau? Mungkin bapaknya waktu beli itu tiketnya yang ekonomi biasa. Iya, nggak ada pilihan lain soalnya. Mungkin itu udah penuh Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, udah berarti benar. Ya udah, Nanti dapat terima. itu kursi sofa Pak. Oh, siap. Oke, Mbak.
tiket KA Kirana dengan kode bookingnya mana ya? Nah ini dia versi V222 berapa sekian lah. Dan di sini tertulis no ship ya. Dengan harga tiket berapa? 230 plus 15.000 apa sih itu buat asuransi. Jadi totalnya 245.000. Setelah lama mengantri, akhirnya kita sudah diperbolehkan buat naik kapal ini. Mantap, kapal feri. Kapalnya besar dan tampaknya terawat banget. Saat kita masuk ke dalam, kita benar-benar kagum. Wow, ternyata kapal ini cukup mewah sobat. Fasilitasnya jempolan. Ada kantin dan ruang karaoke-nya serta musola. Ditambah lagi semua lokasinya ber-AC. Mantep banget. Berasa naik kapal pesiar. Lokasi tanpa kursi di mana? Mana? Lokasi tanpa kursi. Tempatin sofa-sofa Pak, di belakang ada sofa biru. Jadi kita jalan ke sini. Ya bisa, nempatin yang sofa nggak ada nomornya seperti ini Pak. Oh gitu. Ini banyak permasalahan di sini. SOP-nya kan nggak begitu, harus diperiksa. Iya Pak, ini ada nomor 34 Pak. 34. 34. Berarti sampai 30 aja. Sebelah sini Pak. Di sebelah sini di atas kalau nggak di bawah. Ini di sini saya. Iya. Sofa gini. Oh, pakai gini ya. Iya. Paling ini doang atau jalan lagi cari tempat. Memang. Oh iya sofa ini ya. Yang nomor berapa? Saya nggak ada kursi. Berarti bisa nempatin ini ya? Ya, duduk dulu. Nggak ada kursi bisa nempatin ini. Boleh. Capek ini. Di sini kita sempat menanyakan kepada petugas nih, kenapa kita dapat tiket tanpa kursi. Pak, mau tanya dong, kalau duduk ekonomi itu di mana ya? Tempat ekonomi duduk sini. Ini depan-depan sini ya? Ini duduk. Oh gitu. Kalau ekonomi tidur di belakang, VIP di depan. VIP depannya lagi? Iya, depannya lagi. Apa? Tiketnya ada tiketnya. Iya, saya bingung sih, tiket saya kok ada tulisan no seat. No seat itu Nggak dapat tiket. ada yang besar. Tiket yang besar ada. Oh, saya pesen online. Online. Di situ online Bapak transfernya berapa? Norm 235.000. Harga normal. 230. Ekonomi satu orang ya? Iya, 235. Itu udah include sama ini ya. Jadi totalnya Jadi 700 berapa? 700 berapa? Ya, maksudnya kita tanya per orangnya Bagi 3 aja. Tuh, 709. Liatin di Ini makanya lagi buka-buka. 23 sih kalau 230 plus 15. 30 dikurang itu pas pelabuhan berapa? Enggak, itu yang ditransfer itu nanti ketemunya duduk apa tidur biasanya? Ah, ini dia. Coba boleh Bapak lihat nih. Kok cek booking saya nggak ada. Ada protes masuk itu. Ini pas ngeklik belinya lewat aplikasi. Iya, betul. Nah nih, Ada pilihannya di situ, bapaknya ngeklik apa? sederhana banget, nggak ada pilihan duduk atau apa. Ini total begini nih kalau dibagi 3. Om Nas tunggu bentar gitu. Siap. Iya. 23 ini ekonomi duduk. Spraying boleh sudah dipindah. Ini dikurangi pas pelabuhan
Sudah. Ekonomi duduk. Tiketnya ekonomi duduk sini, Pak. Ya, terus nomor kursinya gimana, Pak? Saya nggak dikasih nomor. Sudah banyak kosong, Pak. Oh gitu. Sudah tidak ada penambahan lagi, Bapak bebas. Ini banyak yang bebas kosong. pilih. Kalau ini no seat, kita juga nggak bisa nentukan. Tapi yang jelas yang kosong aja Bapak yang dapat. Silatnya emang di depan ini Bang. Iya, ini ekonomi duduk. Oh gitu. Soalnya kaget saya ngeliat ya. Diarahinnya ke Adem. sofa-sofa itu. Sofa-sofa itu memang untuk no seat. Itu memang no seat. No seat itu sofa-sofa. Tapi nggak sebanding sama tiketnya kan. Tiketnya. Iya. Tiketnya. Harga tiket kita. Harga Ini tiket. sebenarnya gini Pak, mohon maaf, no seat ini apa ya, meluncurnya itu kalau pada saat kapal arus mudik sama arus balik, pas ini full, ekonomi duduk full, VIP full, terus ekonomi tidur full itu biasanya no seat. Muncul no seat. Kan Nah. tapi kan kita nggak pas itu berapa? Iya makanya. Iya, makanya kok Ini bisa mungkin muncul kesalahan itu. sistem. Nanti saya bantu beritahu orang darat juga. Oh oke. Soalnya saya gini, rencana kan saya mau pesan lagi nih Pak. Iya. Tapi kok konsepnya sama lagi kayak gitu. Maksudnya? Di aplikasi itu. Sudah beli belum Pak? Belum, baru saya ngecek ini. Bapak langsung kantor cabang Pak. Oh gitu. Di Lembar. Ya, tapi kalau bapaknya ini langsung balik lagi apa masih lama? Masih lama. Saya kan mau booking ulang nih. Iya. Karena kan saya mau rencana di tanggal 22 atau 21 22. Iya 20 atau 22. Gitu kan. Berarti saya harus pesan dari sekarang. Maksud saya nanti pas udah nyampe Lombok. Kalau bisa sekarang. Iya betul. Cuma pas saya lihat di aplikasi itu mirip sama seperti ini lagi. Nggak ada ininya lagi. Pilihan-pilihan apa gitu. Sederhana banget gitu. Kalau nggak nanti mas kalau gitu nanya kan itu kan nosit itu. Iya. Maksudnya mas kasih nomor atau gitu apa tiketnya gitu. Sebenarnya kalau sudah no seat kayak gini apa ya? Bapaknya bebas sih karena ini kan kosong. Coba saya bantu. Ini sebenarnya kosong juga, Pak. Oh gitu. Iya. Penumpang total berapa, Kak? 200. Ini banyak yang kosong. Kalau bapaknya Kalau kita dudukin tadi nggak mungkin ada ini ya. Nanti kalau saya duduki, Bapak bisa langsung ngomong ke informasi Pak ya. masalahnya kalau no seat di sini yang punya nomornya juga mungkin banyak yang geser ke sana atau pindah ke situ. Rasanya mungkin Oke. yang branded kan 4 orang Ya. sebelah situ Pak. Bapaknya barangnya banyak apa sedikit? Tas carrier. Carrier gunung. Oh, tas gunung bisa ditaruh di sini bisa. Di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, oke. Kita ambil ya kayak gitu ya. Boleh. Oke, fix ya. Kan tadi diarahinnya di sana. Iya, gue juga bingung jadi anak hilang maksudku. Kalau di Aduh, sana ada yang kosong, no seat itu biasanya yang kosong gitu. Sofa ini sebenarnya nggak ada nomornya juga ini Pak. No seat semua nih sofa. Oh, tapi kok tadi pas input kok ada beberapa orang yang ada nomor di klik itu ya? Enggak, maksudnya kalau no seat titik keluarnya itu sehabisnya ini Pak. Harganya jelas harga sama-sama seperti ekonomi dulu. Oh gitu. Oh jadi misalnya kalau misalnya itu keterangannya nosit bebas milih yang mana gitu. Sebenarnya kalau no seat itu keluarnya itu setelah ini Pak. Maksudnya setelah ini full ekonomi duduk full itu baru no seat. Tapi harusnya ini kan kosong berarti kesalahan sistemnya. Iya, kesalahan sistem. Check in di daratnya tadi. Ya udah. Bapaknya nggak bawa mobil? Perjalanan Enggak, jalan kali. Oke kalau gitu ya. Berarti Iya. paling pindahin barangnya di sini. Kayak saya pindah ke sini nggak apa-apa ya? Iya, monggo. Dan Pak. Iya. Ah, Usut punya usut, ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas boarding di pelabuhan tadi. Mereka mencetak dan lupa memilihkan kursi untuk kita. Dan setelah berbicara cukup panjang lebar, akhirnya kita dapat juga kursinya. Dan malah dapat yang bisa buat tidur. Keren banget pelayanannya. DLU Kirana 7 emang juara. Akhirnya gimana? Kita gimana? Akhirnya kita dapat set dewasa TV dengan cuma-cuma. Beruntung ya? Beruntung lah. Kita malamnya bisa tidur pulas. Di perjalanan kapal ini, kita bakal ngabisin waktu sekitar 22 jam untuk menuju ke Pelabuhan Lembar, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Di sepanjang perjalanan ini, kita bisa lihat sunset dan sunrise di atas kapal. Keren kan? Ditambah lagi, kita bakal melewati jembatan ikonik Surabaya, yaitu Suramadu.
jembatan yang menghubungkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa langsung. Asli super menyenangkan. Selain itu, kita bakal disuguhkan juga dengan pemandangan Pulau Bali, terutama Gunung Agung yang lumayan cukup dekat dari kapal. Wah, menakjubkan bukan? Ini baru pengalaman pertama yang cukup mengesankan buat kita. Setelah 22 jam kita lalui, akhirnya kita tiba juga di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mantap, antusias kita makin menjadi-jadi, bikin pengen cepat-cepat sampai ke Mataram. Beberapa saat lagi KM Kirana 7 akan segera merapat di Pelabuhan Lembar, Kota Mataram, Lombok. Kami menghimbau kepada Anda agar tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa pada saat akan meninggalkan kapal. Sebelum kapal benar-benar merapat dengan sempurna, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai yang ketiga maupun tertukar dengan milik orang lain. Kembali kami informasikan kepada para pelanggan KM Kirana 7 KM Kirana 7 akan segera merapat di Pelabuhan Lembar, Kota Mataram, Lombok. Saat kita turun, kita langsung coba tanya ke petugas buat cari informasi mengenai perjalanan dan situasi pelabuhan. Ini Pak. Masih Pak? Ya, sudah Pak. Dijemput sudah Pak. Mbak, maaf, kantor Delu sebelah mana sih? Iya, ini Bapak di sebelah SMP Negeri 1 Lembar Bapak ya. Berarti jalan kaki dari sini dekat ya? Jauh. Oh ya. Jalan jauh Bapak, nanti langsung Grab aja. Oh gitu. Oke, makasih ya. Baik, makasih. Yuk. Hah? Di sana. SMP Negeri 1. Gimana? Halo guys, kita sekarang udah nyampe di Pelabuhan Lembar di Kota Lombok, Mataram. Terus sekarang mau ke? Sekarang kita mau nyamperin abang kita. Di daerah mana ya? Pokoknya arah Sembalun lah. Sembalun.
ya Pak ya? Oh ya. Belokannya Pak. Makasih Pak. Setelah mengetahui informasi dari pelabuhan ini, kita memutuskan untuk jalan kaki keluar area buat cari angkutan umum untuk menuju ke arah kota Mataram. Rencana kita mau pesan Grab, tapi sayangnya menurut info ini lokasi zona merah, jadi wajib jalan dulu. Kita jalannya lumayan jauh juga bro ke jalan utamanya dari Pelabuhan Lembar. Gak apa-apa dah, sekalian pemanasan kaki buat persiapan besok tanggal 16. Mantap ya. Selamat tinggal. Ini gerbang masuk Port of Lembar, tapi di balik kita sudah di dalam Port of Lembarnya. Dan sekarang kita keluar ke jalan raya besar. Jalan dulu kita guys, ngilangin zona merah. Ya. Jadi di sini ada apa? Zona merah ya? Hah? Di sini zona ada merah. Kalau buat online. Oke. Kita harus mengalah dulu. Jadi kita ini ada jurusan Sekotong, Mataram, Segigi. Saat kita nyoba jalan, kita ditawari oleh salah satu angkutan yang sedikit memaksa kita. Kita harus jalan. Kita harus apa? Kita harus apa? Ntar kalau tanyain itu misalnya harganya 30 mau nggak? Babus. Babus salam tuh. Kalau kita makan dari kemarin malam Pak, kalau angkot di sini punya koperasi dia masing-masing punya koperasi gitu. Aturannya di Lombok ini gitu, biar enggak saling kelahi-kelahi. Bukan kas odor. Ya pokoknya intinya bisa sampai depan rumah aja gitu aja. Ya kan? Pinggir jalan sih dianya emang. Iya pokoknya intinya depan rumah itu aja. Nanti dah cari dah, biar cepat naik dulu. Nanti dah. Ini segitu ya? Udah ya? Iya. Ya dah, ayo dah. Berangkat ya? Iya. Ya maksudnya aja dia angkat itu. Ayo. Biar enggak lama-lama kita ngomong dah. Gua nggak bisa masuk. Turun dulu Karen ya. Lu harusnya depan lu. Hah? Lu harusnya depan. Nggak salah. Udah. Gua depan deh. Situ depan dah. Ayo lu turunin dulu. Naikkan lagi di jalan tuh Bang. Jalan dah terus. Langsung gas aja ya? Iya. Dan setelah negosiasi sebentar, akhirnya kita mutusin buat naik angkot ini. Oh iya, naik angkot ini berhasil kita charter pribadi ya. Sebab saat kita nego, kita bilang minta diantar sampai tujuan dan bukan rute angkot tersebut. Di sepanjang jalan, sang sopir cerita tentang situasi di Pulau Lombok ini, sampai dia juga curhat mengenai kehidupan di sini. Yap, walaupun hanya sebatas cerita, tapi ini cukup buat jadi pengalaman kita. Ini kesembahan itu 80.000 kita narik per orang. Oh gitu? Ya, kalau pendaki ini 80.000 per orang. Kita ngambil 30 dari kesini ke Mataram sampai Damri-nya ngambil 50 sampai tujuannya gitu. Sebalun gitu sampai tempat lokasinya turun dari Sebalun gitu ya. Kalau angkot, kalau sama travel di sini minimalnya 600 dia 700 gitu. Oh. Tahu tuh. Angkot sampai jauh murah ketimbang Grab, ketimbang ini. Angkot sama Damri ini satu tujuan dia. Satu kampung soalnya. Iya. Saling kerjasama gitu ya? Kerjasama. Dia ngambil dari sana 50, dari Sebalun sampai Mataramnya 50. Yang ngambil dari Mataram sampai sininya kalau mau berangkat ke Wapasi sampai Kirana 30 per orangnya gitu. Untuk pemandangan di sepanjang jalan menuju kota Mataram, ini cukup menyenangkan. Suasana asri dan segar menemani kita.
Mulai dari pohon rindang sampai sawah yang lebat ada di sepanjang jalan ini. Ditambah lagi banyak bangunan masjid besar di sana. Setelah beberapa puluh menit kita lalui dan beberapa tikungan kita lewati, serta beberapa episode cerita telah selesai, akhirnya kita sampai juga di tempat lokasi. Wah, tapi sepertinya kita salah turun nih. Nggak periksa barangnya dulu. Udah aman ya? Masih banyak ya bang? Ya. Hati-hati. Dalam ya. Bang. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Hati. Ya bang. Ayo bang. Bentar dulu, gue telepon dulu. Antara ini atau enggak itu? Ini salam 3 soalnya. Fotonya Bang Arif aja kasih unjuk. Ini kalau tahu aja. Ini Taliwang kan? Iya. Iya. Di sini kita coba telepon Bang Arif buat konfirmasi dan jemput kita. Ini yang rental alat-alat pendakian itu. Wah, jangan-jangan salah Sherlock belum mateng. Lu telepon Bang Arif pakai telepon biasa? Oh ini. Waalaikumsalam bang. Ini di salam berapa bang ya? Oh di jalan rayanya. Hah? Jalan rayanya? Halo, posisi di mana? Gue di jalan Salam 3 ya? Salam 3 gitu. Salam 3. Oh. Sesuai titik lokasi. Yang Sherlock. Kebablasan ya? Iya, arahnya ke sini. Ke Salam 3. Berarti bukan ya? Jalan Babu Salam tapi Salam 3. Memang Jalan Babu Salam tapi gang Salam 1, 2, 3. Oh, Jalan Babu Salam, tapi ini Babu Salam 3. Perumahan apa? Masuk gang ya. Iya, ngikutin map. Dan setelah menunggu beberapa menit dengan warga sekitar, Bang Arif tiba juga dengan naik sepeda kesayangannya. Anak-anak pada tahu pasti Arif. Anak-anak pada tahu. Dari pasar tadi masuknya. Pasar Ada pasar buah terus itu. iya. Pasar buah. Cuma di buah ya. sono. Oh, pasar buah begitu masuk ke sini dia ya masuk kali ya. Iya, pasar Iya. buah. Ikutin dia- map sih. Oh iya, kayaknya lu ngatur kayak motor deh. Kan mobil. Nah, gue curiga lo soalnya tadi Nggak ngatur sih. gue liat, Iya, bisa jadi lu ngaturnya pakai motor. gue kaget ini. Loh, kok ini arahnya ke sini? Gue tanya ya, ini motor ya gue. Saya lagi liatin pohonnya tadi yang foto sama Bang Irfan tuh. Bukan aja kok. Lanjut ya. Yap, setelah bertemu kita langsung diajak ke rumahnya yang masih lumayan jauh dan terpaksa kita jalan kaki. Haha. Jadi gimana? Kita tersesat. Kita tersesat. Ya gitu dah. Emang ya kalau perjalanan baru pertama kali ada aja ceritanya pokoknya. Yang Sherlocknya salah lah. Jadi lengkap jalan lengkap. siapa yang disalahin? Gak ada. Ntar langsung aja sama tersangkanya. Ini pendaki tersesat ya. Pamulang nih. Mana orangnya? Bisa nyasar jauh bener. Malam. Di dalam. Ya, saya suruh tidur lah kan. Nggak mau tak jadiin tersangka dia. Kenapa? Biar nyerlok. Oh, sedih ya, Sherlock. Pokoknya di mana-mana. Sherlock. Irfan. Ayo. Ya, kan ada di map. Iya, Irfan. Cepetan. Nih gitu. Mana? Oh, tak jadiin tersangka biar. Mana orangnya? Oke. Tersangkanya tidur. Gimana? Tersangkanya tidur. Oh, kelas banget.
Oke, sekian episode kedua kita dan nantikan episode selanjutnya. Ini nih, ngasar map nih begini nih. Lo jurus kalau bosan lo ngapain nggak lihat lokasi? Lihat lokasi. Cepet dia mulut ngomongnya. Kan Enggak, dia sengaja tuh, dia sengaja tau. Sengaja nih biar gue pemanasan apa gimana ini. Sengaja bang gimana? Ada nggak ini 2 kilo bang? Paling bagus 96 sampai 100, nadinya 60, normalnya di atas 14 tahun 60 sampai 100 ya. Oh bagus banget tuh, 99. Bisa dicek juga di belakang.